Kita ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Al-Nurudin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, saya akan melanjutkan bincang-bincang dengan Profesor Tendi, sejarawan muda Indonesia yang lagi top. Kali ini saya akan membahas dengan Kang Profesor Tendi tentang asal-usul motif Megamendung yang kerap menjadi identitas Cirebon. Bukan hanya di pakaian seperti celana, batik, atau seperti yang saya pakai sekarang, atau misalkan blangkon ya, misalkan blangkon atau yang ada di baju yang motif Megamendung, tetapi seperti di video saya sebelumnya, yaitu batik Megamendung yang menjadi ciri khas pada pusaka yang berasal dari Trusmi. Tapi sahabat-sahabat, sebelum kita berbincang-bincang dengan Kang Tendi, kita ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Tendi haus. Agak lama minum, walaupun saya tidak melihat, tapi saya kelihatan karena mata saya di sini ada lagi, tapi bohong. Jadi banyak orang yang tidak tahu asal usul Megamendung atau filosofi dari Megamendung seperti apa, dan nanti kita akan bincang-bincang dengan Kang Tendi dan beliau akan menjelaskan tentang asal-usul Megamendung, kemudian filosofinya seperti apa. Cara timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada selalu mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transidental atau ketuhanan. Konsep mengenai awan juga berpengaruh di dunia kesenirupan Islam pada abad ke-16 yang digunakan kaum sufi untuk ungkapan dunia besar atau alam bebas. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Keraton Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan yang dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran, sedangkan yang dari Cirebon garis awan lancip dan segitiga. Megamendung artinya mega yang berarti awan dan mendung yang berarti sejuk. Monggo. Terima kasih ya Kang. Tapi nggak bohong. Sebenarnya menarik juga gitu ya kalau kita berbicara tentang Megamendung
atau wadasan yang sudah jadi ciri khas dari daerah kita yaitu Cirebon. Karena sekarang mungkin kita sudah sama-sama jamak mengetahui bahwasanya Megamendung dan wadasan ini seakan-akan sudah menjadi identitas yang khas dari Cirebon tersebut. Tapi apabila kita telisik lebih dalam gitu ya, kita tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu yang ternyata memang dalam perjalanannya itu, misalkan kita buka arsip-arsip atau tulisan-tulisan dulu, itu banyak sekali pengaruhnya yang memang itu pun berasal dari berbagai macam etnis dan bangsa. Jadi tidak hanya masyarakat misalkan lokal Jawa, atau mungkin juga tidak berasal dari satu etnis lain tertentu, misalkan dari India, Arab, Cina dan sebagainya. Karena ternyata di situ ada perpaduan-perpaduan. Jadi ketika sebenarnya saya tertariknya itu pertama kalinya itu pas lihat film Naruto gitu. Gimana ini? Itu kalau kita lihat kelompok Akatsuki itu memiliki motif yang khas di jaket-jaketnya, di apa, semacam jubahnya itu yang agak seperti motif Megamendung gitu kan. Oh iya. Di bagian bawahnya itu di jubah. Oh iya, di sini. Dan ternyata kalau kita lihat memang motif-motif itu tuh ada dalam paham-paham dari kepercayaan tertentu. Misalkan kalau di daerah Asia Timur itu ada dalam paham Taoisme misalnya. Ini ada dugaan bahwasanya, kita ambil wadasan dulu itu ya, itu berasal dari bahasa Tiongkok yang berarti gunung, yaitu adalah Shan. Ini gunung ini adalah perwujudan dari bukit yang menembus ke langit, dan itu bermakna menuju kesempurnaan gitu. Lalu misalkan Megamendung, kita lihat di situ adalah dalam paham Taoisme itu adalah Yun gitu. Itu bermakna keberkahan. Namun ketika sahur ya. Iya. Oh, iki lagi syuting dikit. Ayo, lanjut. Maning. Lur wis berangkat. Kita lihat juga misalkan tentang Megamendung itu dalam paham Taoisme itu ada istilah Yun gitu ya, yang bermakna awan. Ini awan ini adalah bermakna tentang keberkahan filosofinya. Tapi ketika kita lihat itu ternyata memang khas orang-orang di kita itu, peradaban itu tidak hanya tentang memegang kuat suatu tradisi atau memegang teguh satu adat tertentu, tapi di situ ada akulturasi, ada asimilasi yang memang memunculkan suatu entitas budaya yang baru. Jadi Megamendung itu yang dari paham Taoisme itu adalah hanya gumpalan awan. Ketika kita lihat dalam bentuk wujud Megamendung sekarang yang ada di kita di Cirebon, itu khasnya itu lebih lancip gitu. Seperti misalkan dilihat itu kan di Salongan, dia lebih lancip. Dan uniknya lagi, itu bermakna tentang suatu hal yang mulia, yang penempatannya itu biasanya di atas sesuai awan gitu. Ya kalau kita main Jadi kalau di sarung ini nggak bener berarti? Ya kalau sebenarnya itu mungkin karena aplikasinya ke era kekinian itu dalam bentuk-bentuk yang bisa dipakai di bawah gitu. Tapi dalam konteks misalkan ukiran bangunan gitu nih, itu penempatannya biasanya di atas. Wadasan itu lebih di bawah, tapi kalau yang Megamendung biasanya di atas. Misalkan kita main ke keraton Kasepuhan itu, di bagian depannya itu di gerbang yang bukan di gerbang sih, yang di bagian keraton itu di atasnya itu terdapat Megamendung. Dan ternyata itu erat kaitannya dengan yang tadi saya bilang, ada paham Taoisme yang berasal dari Tiongkok sana. Jadi maksudnya Megamendung itu asalnya dari Cina? Ada dugaan seperti itu. Jadi dia itu bukan karena Kang Tende matanya sipit kayak Cina. Kalau saya Korea. Jadi
kita tidak bisa menafikan bahwasanya Nusantara itu sudah sejak lama, sejak awal abad Masehi itu memiliki hubungan dagang yang sangat erat di antara orang India dan Cina. Karena dua bangsa itu sampai sekarang bahkan menjadi nomor 1 dan nomor 2 penduduk terbesar dunia kan. Dan secara kultural, secara historis, itu dua daerah itu adalah penduduk yang telah berperadaban tinggi sejak zaman dahulu kala. Dan mereka ketika memiliki hubungan dagang dan kemudian tidak lagi memakai jalur darat, itu mau nggak mau kan memakai jalur laut, jalur maritim. Dan mereka akhirnya dalam jalur maritim itu bertemulah dengan pantai-pantai yang ada di Indonesia. Dan itu melahirkan perpaduan budaya. Karena kan dulu itu untuk berlayar itu mereka itu memakai perahu layar kan. Dan itu otomatis berpengaruh dengan musim angin. Jadi kadang untuk menunggu angin yang tadinya dari utara ke selatan, dari barat ke timur, itu kadang menunggu bulan-bulan tertentu. Dan mereka itu untuk menunggunya itu berlabuh di pantai-pantai yang ada di jalur yang mereka lalui. Nah, itu ketika misalkan kita lihat laporannya Mahuan gitu ya. Mahuan tuh itu kalau misalkan kita lihat catatan-catat itu adalah sekretarisnya Laksamana Cheng Ho. Abad ke 15, 1400 awal. Itu dia pernah mencatat bahwasanya di sepanjang pantai utara itu banyak sekali pemukiman orang Cina. Orang Tiongkok gitu ya, orang Tionghoa. Dan itu menghasilkan asimilasi dengan masyarakat setempat. Bahkan ketika Laksamana Cheng Ho sampai di Cirebon, kita mungkin sama-sama mafhum dan pernah mendengar bahwasanya beliau itu pernah membuat suatu mercusuar di pelabuhan itu yang membuat pelabuhan Cirebon semakin ramai. Laksamana Cheng Ho itu kan kalau kita baca historisnya sebelum Sunan Gunung Jati atau sebelum zaman Sunan Gunung Jati. Jadi itu kalau kita baca rangkaian kapal bersama Laksamana Cheng Ho itu sampai jumlahnya itu terhitung sangat banyak sekali. Jadi perahunya pun tidak hanya yang kecil-kecil tapi juga sampai besar-besar. Karena itu adalah perjalanan muhibah yang konon dilakukan sampai wilayah yang sangat jauh pelayarannya pada waktu itu. Dan otomatis kan ketika pelayaran jauh gitu ya, ada perahu yang rusak berhenti dulu di pelabuhan diberesin. Itu dalam reparasi ataupun juga perbaikan itu mereka kan otomatis mengambil bahan dari pulau-pulau atau pelabuhan-pelabuhan ya. Dan otomatis juga melibatkan tukang-tukang perahu yang ada di pelabuhan tersebut. Di situ ada semacam pertukaran ilmu, pertukaran wawasan tentang misalkan ilmu perakitan perahu dan sebagainya. Dan di situ juga ada peralihan budaya, karena kan orang tuh akan tertarik ketika melihat budaya yang berbeda dari dirinya kan. Ya kita misalkan main ke Prancis, itu kita senang dengan kebudayaan mereka yang unik. Ataupun juga orang bule main ke Bali karena mereka suka dengan tradisi di Bali yang berbeda dengan mereka. Jadi dugaan Kang Teddy, peradaban Cina masuk ke Indonesia khususnya di Cirebon itu pada abad 14-an, 15-an yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Dan tapi itu mungkin semacam pendukung gitu ya. Tapi sejak sebelum itu sebenarnya sudah ada melalui masyarakat yang sudah ada di situ gitu. Jadi pedagang-pedagang awal. Jadi sebelum Laksamana Cheng Ho datang, memang di Cirebon itu sudah ada pemukiman kecil orang Tionghoa, orang Cina. Dan itu bukan hanya di Cirebon saja ya, tapi juga menyebar sampai ke Tuban dan juga ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena memang etnis Tionghoa itu bersama India itu sudah memiliki hubungan dagang yang erat, dan kemudian sejak dulu itu sudah melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat jauh.
Itu filosofinya itu adalah mega itu kan awan, biasanya itu terletak di tempat yang tinggi dan itu erat kaitannya dengan kemuliaan, di mana biasanya orang-orang yang memegangnya itu dianggap sebagai orang yang memiliki derajat. Jadi di dalam Tende ini punya apa, pusaka punya ini Orang terpilih. orang yang dimuliakan. Iya betul. Mungkin seorang pejabat atau apa, kita tidak tahu. Dan ya beruntunglah yang punya ya. Oh iya, Kalau keren. iya bisa diwariskan juga. Oh nggak bisa ini. Nggak bisa. Oke nih. Oke, sahabat-sahabat, itulah obrolan saya dengan Kang Profesor Tendi yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tidak puas. Karena saya curiga ini Kang Tendi karena matanya juga sipit. Jadi barangkali Kang Tendi ini Propaganda. propaganda. Tapi bukan itu sahabat-sahabat, yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Kang Tendi ini adalah sifatnya pengetahuan, dan saya harap sahabat-sahabat tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Kang Tendi, sehingga nanti sahabat-sahabat bisa tulis di komentar pengetahuan sahabat-sahabat terkait Medan Mendung seperti apa, tentang kebudayaan Cirebon, kebudayaan Cina, kebudayaan yang lain yang ada di Cirebon maupun yang ada di Indonesia seperti apa. Sahabat-sahabat bisa tulis di komentar agar kita semua lebih banyak tahu soal pengetahuan yang berasal yang berada di Indonesia. Oke sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.